Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinda Permatasari, mahasiswi pasca sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Malang. Hamdan syukronillah yang terhormat kepada Bapak Dr. Mujab selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fase Pertumbuhan dan Perkembangan Zaman Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yaitu khilafah yang menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang pertama, setelah Nabi wafat, Nabi digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita membahas dari keempat khilafah tadi, alangkah baiknya kita membahas mengenai apa itu Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasanya Khulafah Ar-Rasyidin berasal dari dua kata, Khulafah dan Ar-Rasyidin. Khulafah adalah bentuk jama dari khilafah yang artinya pengganti, pemimpin atau penguasa. Sedangkan Ar-Rasyidin adalah bentuk jama dari Ar-Rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengertian dari Khulafaur Rasyidin, yaitu pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita membahas khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad SAW setelah wafat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, di sini Abu Bakar memfokuskan diri untuk menumpas para pengkhianat murtad. Artinya, setelah Nabi wafat, banyak orang-orang yang keluar dari Islam. Nah, di sini tugas Khalifah Abu Bakar yaitu menumpas para pengkhianat murtad. Yang kedua, membentuk lembaga Baitul Mal. Yang ketiga, pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin. Harta rampasan perang, ghanimah dan jizyah dari warga negara non-muslim. Nah, ini kepemimpinan masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu Abu Bakar pun menggunakan metode uswatun hasanah, yaitu bagaimana Abu Bakar bisa mencontohkan diri sebagai pemimpin, uswatun hasanah dengan sopan, berakhlakul karimah. Yang kedua, metode dakwah bil tadwin, mengumpulkan Al-Quran dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, metode dakwah bil yad, yaitu dengan tangan atau dengan kekuasaan. Selanjutnya yaitu metode dakwah bil hal dengan kelembagaan. Nah, di sini Abu Bakar membentuk lembaga. Selanjutnya yaitu kontribusi Abu Bakar As-Siddiq dalam peradaban Islam. Yang pertama, memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke kawasan Syam. Yang kedua, mengembalikan kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar dan memberantas para nabi palsu. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, mengirim pasukan ke Irak dan Syam. Nah, itulah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di sini memfokuskan bagaimana memberantas orang-orang yang keluar dari ajaran Islam, yaitu kafir. Selanjutnya, Khalifah yang kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq yaitu Umar bin Khattab. Nah, di sini Umar bin Khattab, ciri kepemimpinan Umar bin Khattab yang pertama musyawarah, yang kedua kekayaan untuk rakyat, yang ketiga menjunjung tinggi kebebasan, yang keempat siap mendengar dan menerima kritik. Lalu bagaimana metode ketika pada masa Umar bin Khattab, metode dakwah pada masa Umar bin Khattab? Yang pertama, mengembangkan wilayah Islam. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintah. Artinya ketika zaman Umar bin Khattab ini banyak melakukan ekspansi militer atau memperbanyak wilayah kekuasaan Islam.
Selanjutnya, kontribusi Umar bin Khattab dalam peradaban Islam. Umar bin Khattab melakukan perluasan kekuasaan meliputi yang pertama Damaskus. Umar bin Khattab melakukan ekspansi militer sampai ke Damaskus, Iskandaria, kota Qasidiyah atau Irak, Persia atau Madinah, kota Mosul. Membentuk Baitul Mal yang mengurusi keuangan negara dan Dewan Perang yang mengurusi administrasi ketentaraan, menata pemerintah dengan membentuk departemen-departemen diwan mengadopsi model Persia. Nah, lalu bagaimana pendidikan di zaman Umar bin Khattab? Pendidikan pada zaman Umar bin Khattab lebih maju dibandingkan pendidikan sebelumnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini, tuntunan untuk mulai belajar bahasa Arab sudah mulai tampak, sehingga orang-orang yang masuk Islam dari daerah yang dilakukan harus belajar dan memahami pengetahuan Islam. Yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan membentuk di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang agama. Lalu bagaimana metode dakwah pada zaman Utsman bin Affan? Yang pertama, perluasan wilayah atau ekspansi militer, standarisasi Al-Quran, pembangunan fisik. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan agama Islam tidak berbeda jauh dengan sebelumnya pada masa Umar bin Khattab. Pada masa ini, pendidikannya melanjutkan apa yang telah ada. Sedikit perubahan telah mewarnai pelaksanaan pendidikan pada zaman Umar bin Khattab. Selanjutnya itu kontribusi Utsman bin Affan dalam peradaban Islam. Yang pertama yaitu perluasan wilayah meliputi Armenia, Tunisia, Ciprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transokania, serta Tabaristan. Selanjutnya menyatukan bacaan Al-Quran dan menulisnya dalam satu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Kemudian mereka menyalinya dan menyebarkannya ke Mekah, Kufah, Basrah, dan Syam. Mushaf-mushaf lain yang sudah ada di tengah umat Islam segera dikumpulkan dan dibakar untuk menghindari perselisihan bacaan Al-Quran serta menjaga keasliannya. Membangun sebuah bendungan yang besar untuk melindungi Madinah dari bahaya banjir dan mengatur persediaan air untuk kota itu. Membangun jalan, jembatan, rumah tamu di berbagai wilayah dan memperluas Masjid Nabawi. Membangun masjid-masjid antara lain Masjid Al-Haram, Masjid Madinah, Masjid Al-Atiq, Mesir. Selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antara kebijakan pemerintah Ali bin Abi Thalib, yang pertama memecat para gubernur yang kurang cakap dan menarik kembali tanah milik negara. Nah, lalu bagaimana tipe kepemimpinan Ali bin Abi Thalib? Tipe demokratis, tipe karismatik, tipe militeristik. Lalu perkembangan pada masa Ali bin Abi Thalib. Perkembangan pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib adalah pembina dan penyusun pertama dasar-dasar ilmu nahwu yang berkembang di Basrah dan Kufah. Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab, nilai pendidikan Islam yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu bertanggung jawab, berani, sederhana, dan adil. Lalu kontribusi Ali bin Abi Thalib dalam peradaban Islam, yang pertama perkembangan dalam bidang politik militer, perkembangan di bidang pembangunan, perkembangan di bidang fikih siasah, yang terakhir perkembangan di bidang sosial ekonomi. Nah, itu penjelasan mengenai perkembangan dan pertumbuhan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.